Setiap harinya Anda, saya, kita semua menghasilkan 0,75 kg sampah. Tapi sadarkah Anda bahwa kita harus bertanggung jawab atas sampah yang kita hasilkan? Saya, Andini Effendi, bersama Asumsi.co akan mengulik sampah plastik, ancaman atau oportunitas. Berarti kan kalau 40%, 60% itu masih jalan-jalan di mana-mana. Sampah baik itu organik maupun organik, basah dan kering semua dicampur. Kami ingin menjadi bagian dari masyarakat Indonesia yang bisa berkontribusi positif. Di kehidupan sehari-hari, kita semua bergantung terhadap penggunaan plastik sekali pakai. Kami akan menelusuri salah satu pusat perbelanjaan ibu kota untuk melihat seberapa banyak plastik yang kita konsumsi. Mari kita lihat seberapa banyak plastik yang kita pakai. Di mana-mana masih menggunakan plastik, karena memang kita tidak bisa lepas dari bahan baku plastik. Seberapa besar industri daur ulang di Indonesia dan bagaimana mereka mendapatkan bahan bakunya pada masa pandemi? Kami akan bertemu dengan salah satu pengusaha industri daur ulang yang sekaligus bagian dari Asosiasi Indonesia Plastic Recycling. Aku mulai mungkin dari kayak Indonesia Plastic Recycles. Itu sebenarnya siapa kalian, apa yang dikerjakan? Kita ini adalah asosiasi pelaku usaha daur ulang plastik di Indonesia yang beranggotakan mulai dari pengumpul, penggiling, produsen biji plastik, sampai produsen barang jadi yang menggunakan bahan baku daur ulang. Nah, kalau kita ngomongin industri daur ulang plastik, sebenarnya dari IPR sendiri melihatnya di Indonesia tuh seperti apa sih saat ini kondisinya? Sangat menarik ya sebenarnya, karena di satu sisi kita punya potensi yang besar yang bisa dimanfaatkan dari populasinya yang besar sehingga bisa menjadi market yang besar. Di saat yang bersamaan juga supply sampah plastiknya itu cukup banyak. Nah, ini bagaimana kita bisa mengolahnya sehingga bisa menciptakan circular economy yang bisa menyerap sampah-sampah plastik tersebut dan menghasilkan produk yang bisa diserap oleh masyarakat di Indonesia. Mungkin kita perlu memperbaiki dari sisi pengumpulan sampah, pemilahan sampah, seluruh mata rantai value chain-nya itu sampai ke industri daur ulang plastik. Di saat yang bersamaan, PR kita dari industri daur ulang plastik adalah bagaimana untuk meningkatkan kualitas hasil daur ulang tersebut sehingga dapat bersaing dengan kualitas barang-barang yang dibuat dari bahan virgin atau ori. Emang apa kayak yang sekarang dihadapi oleh industri? Kurang terpilah dari rumah tangga. Kan di Indonesia kita tidak ada pemilahan sampah. Sampai sekarang ya, belum ada yang berjalan. Jadi sampah baik itu organik maupun organik, basah dan kering semua dicampur. Disitulah tantangan utama, mulai dari sana gitu. Padahal kalau kita ngomongin opportunity-nya gitu ya, dari sampah plastik aja, kita katakan misalnya botol plastik gitu ya. Itu tuh sebenarnya value-nya seperti apa sih, Mas? Sebenarnya karena adanya industri daur ulang plastik di Indonesia, maka sampah plastik itu menjadi ada nilainya. Karena industri ini membeli sehingga ada nilai daripada sampah tersebut, sehingga ada sektor-sektor informal yang mau mengumpulkan, memilah dan mensuplainya ke industri. Kemudian gimana ya, Mas, kalau kita bicara soal circular economy dengan melihat keadaan dan tantangan yang ada nih yang kita hadapin saat ini, begitu, gimana dong kita bisa mewujudinnya supaya ini semuanya dapat bagian gitu, dapat insentif ekonomi gitu dari plastik daur ulang ini. Kita di asosiasi melihatnya ada 3 bagian yang kita bisa melakukan ya, mulai dari inputnya, bagaimana sampah-sampah itu dapat mulai dari rumah tangga itu terpilah dengan baik, rumah tangga atau fasilitas publik gitu ya, tidak tercampur dengan sampah-sampah yang basah. Lalu kemudian waste management di Indonesia itu juga perlu ditingkatkan, masih banyak peluang kita untuk improve di sana. Bahkan kalau ini dibuka sektor ini ke swasta, banyak sebenarnya bisa yang masuk investasi di sektor waste management ini gitu. Nah, lalu dari waste managementnya kemudian masuk ke industri daur ulang. Nah, jadi di sisi prosesnya ini juga PR bagi kita bagaimana menghasilkan produk yang kualitasnya itu menyerupai produk berbahan virgin. Outputnya yang kita harapkan untuk mendukung tercipta circular economy yaitu dengan adanya tingkat kandungan daur ulang plastik
baik itu secara mandatory oleh pemerintah ataupun secara voluntary secara dari perusahaan-perusahaannya, sehingga penyerapan recycled-nya itu jadi lebih tinggi. Seberapa pelik permasalahan pengolahan sampah kemasan di Indonesia? Dan berapa potensi kerugian yang hilang karena sampah kemasan tidak dikelola dengan baik? Kami akan berdiskusi bersama seorang pengamat masalah sampah plastik untuk berbincang lebih dalam mengenai industri pengelolaan sampah kemasan. Hai Prof. Henry. Mbak Andini. Ya, Prof kan ini seorang ahli yang peduli dengan masalah sampah. Kalau kita bicara soal sampah yang daur ulang sebenarnya tapi tidak terkelola dengan baik gitu di Indonesia, sebenarnya seberapa besar sih potensi kita yang kehilangannya ini nih? Banyak itu yang belum didaur ulang. Karena apa? Misalnya apa? Sampah kering ya, sampah plastik dan sebagainya. Mungkin nggak sampai 20% lah yang baru diambil ya, dalam arti kata jumlah plastik yang ada di lingkungan ya. Jadi walaupun udah ada industri daur ulang, sudah ada sektor informal, itu sebenarnya belum maksimal? Oh, masih jauh. Plastik itu kan kita konsumsi cukup banyak ya, sebagai pengemas dan sebagainya. Nah, sebagian besar dari pengemas itu kan dibuang ke lingkungan. Nah, kita harapkan ada pengelolaan sampah di sana kan. Nah, pengelolaan sampah yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam hal ini, itu menurut data itu nggak sampai 40% dari sampah yang dihasilkan. Ya, berarti kan kalau 40%, 60% itu masih jalan-jalan di mana-mana. Ya. Padahal udah ada daur ulang. Ya, sudah ada pemulung, sudah ada industri. Betul, kita bicara pemulung dan sebagainya. Jadi yang 60% itu adalah yang ada di luar ya. Nah, mungkin kalau kita bicara daur ulang, itu malah lebih kecil lagi, mungkin hanya 5% di antaranya, ya kalau data itu akurat ya, yang bisa didaur ulang, yang bisa diambil oleh sektor-sektor bank sampah, TPS 3R, dan sebagainya, termasuk juga sektor pemulung ya, dan sebagainya. Ya. Itu kondisinya. Kenapa cuma 5%, Prof? Dikit sekali. Ya, jadi tadi saya bicara tentang plastik yang dibuang ya, yang tidak terkelola oleh pemerintah daerah. Nah, dari yang terbuang itu tidak semua plastik laku dijual. Jadi kan yang memulung itu kan memilih yang laku dijual, toh. Oke, bank sampah juga menerima yang laku dijual. Buat apa dia beli tapi pembelinya nggak ada? Nah, tadi jadi dari sampah plastik yang keluar itu paling banyak dari jenis plastik itu 25% yang yang bisa diambil dan dibawa ke sektor yang akan mendaur ulang. Kenapa begitu? Pertama, tidak semua plastik yang jadi sampah itu laku dijual. Yang kedua, tidak semua daerah mempunyai fasilitas atau orang yang mau memulung dan sebagainya. Yang ketiga, industri yang mendaur ulang itu kan tidak merata di Indonesia. Adanya kan hanya di Jawa dan di Bali. Coba kita ke Kalimantan, ke Sumatera, apalagi Sulawesi, tidak ada satupun industri daur ulang di sana. Padahal kalau kita bicara soal plastik kemasan gitu ya, kita bicara misalnya taruhlah yang botol, yang paling banyak kita temuin lah gitu ya. Paling laku. Nah, itu sebenarnya nilai yang bisa diterima tuh seberapa besar sih, Prof? Ketika ini diolah dengan baik. Jadi misalnya botol itu kan macam-macam ya, ada yang jernih, ada yang berwarna ya. Itu namanya PET kan, PET. Itu kadang lebih baik diekspor ke luar negeri karena itu permintaannya besar. Wow. Cina misalnya menginginkan. Jadi dulu Cina mengambil plastik dari Eropa. Tapi kotor. Akhirnya tahun 2018 itu di stop. Mereka ingin yang bersih masuk ke sana. Kalau tidak, mereka murah tapi kotor di negaranya. Sama dengan kita. Jadi kalau kita sudah punya yang bersih, PET atau PP, itu bisa bersaing dalam negeri murah, ya lempar aja ke luar negeri.
Singapura mau dan sebagainya. Malah dicari ya, Prof ya? Malah dicari. Tapi ingat, yang dicari bukan semua plastik. Plastik tertentu yang mempunyai nilai jual. Misalnya yang contoh yang paling laku adalah PET itu. PET kan bisa buat nilon, baju. Itu dicari itu. Hai Patri. Halo Andini, apa kabar? Baik, hai Patri. Patri, kita mau ngomong-ngomong soal ini nih, kalau kita bicara soal plastik kemasan. Apa aja sih yang udah dilakukan oleh Coca-Cola Indonesia dalam hal untuk menangani pengelolaan sampah kemasan plastik ini? Jadi kalau dari Coca-Cola, memang kami sebenarnya melihat ini, pengelolaan plastik ini menjadi salah satu tanggung jawab besar kami. Tentunya kami sebagai suatu perusahaan yang sudah ada di Indonesia sejak lama, sejak lebih dari 80 tahun, kami ingin menjadi bagian dari masyarakat Indonesia yang bisa berkontribusi positif terhadap Indonesia. Kami sebagai produsen tentunya punya kepentingan untuk bagaimana bisa mendukung agar sampah plastik pasca konsumsi tadi bisa terkumpul dan terkelola atau didaur ulang. Nah, ini yang kami melihat kontribusi kami banyak di sana. Nah, yang kami lakukan tentunya ada beberapa hal. Pertama terkait dari sisi desain. Jadi kami berusaha untuk mendesain kemasan kami antara lain satu, memakai material yang dapat di-recycle. Targetnya tentunya adalah di tahun 2025 kami ingin memakai 100% bahan plastik yang dapat di-recycle. Dari sisi desain kedua adalah terkait dengan mengurangi pemakaian virgin plastik. Nah, yang kami lakukan saat ini adalah kami berpikir untuk bagaimana mengurangi jumlah plastik yang dipakai per botol. Jadi ada beberapa teknologi yang kami pergunakan. Ada salah satu contohnya adalah ASSP. Itu salah satu teknologi yang bagi Coca-Cola, Indonesia adalah negara kedua di dunia yang menggunakan teknologinya setelah India. Dan teknologi ini kami berhasil mengurangi jumlah plastik sebanyak 40% lebih sedikit dibanding sebelumnya untuk satu jadi misalnya untuk satu tipe botol dengan 250 ml. Nah, itu kami dengan menggunakan teknologi ini kami berhasil menggunakan plastik 40% lebih sedikit dengan botol yang volume yang sama. Kemudian ke depannya kami juga mulai akan memperkenalkan botol-botol yang tidak menggunakan warna. Jadi transparan. Nah, clear transparan. Kenapa? Karena kita pahami ternyata bahwa botol yang transparan itu nilainya lebih tinggi di tingkat pemulung. Jadi kami melihat bahwa kalau kami mulai berpindah ke arah sana, tentunya ketertarikan pemulung untuk mengambil itu akan lebih tinggi dan itu akan memberikan pendapatan yang lebih tinggi bagi pemulung sendiri. Nah, sehingga langkah-langkah ini yang juga kita harapkan bisa memberikan peningkatan dari jumlah collection dan recycling. Nah, itu dua contoh yang ada di elemen desain. Kemudian elemen berikutnya tentunya adalah collection. Karena kita tahu collection menjadi permasalahan besar di Indonesia, tapi juga menjadi suatu opportunity besar. Nah, di sini kami mendorong terbentuknya suatu sistem collection yang lebih komplit atau lebih komprehensif dan juga ekosistemnya. Nah, kita melihatnya membagi menjadi tiga approach, tiga pendekatan. Satu adalah mendorong terbentuknya sistem collection yang struktural. Nah, di sini kami bekerja sama dengan industri, dengan pelaku-pelaku usaha lain, baik perusahaan FMCG yang lain maupun juga perusahaan kemasan, dan juga ke depannya nanti insya Allah dengan converter dan lain sebagainya, dan industri daur ulang dan retailer untuk memperkenalkan dan membangun non-profit packaging recovery organization. Jadi ini adalah suatu organisasi yang memang akan disupport secara bersama-sama oleh pelaku usaha untuk dengan tujuan untuk meningkatkan collection dan recycling. Tapi juga ini semua ada batasannya. Nah, PRO nanti akan bekerja sama dengan industri daur ulang dan juga para kolektor untuk mencoba melihat bisa nggak kita bantu untuk memberikan insentif sehingga material yang tadinya tidak terkumpul karena mungkin terlalu mahal untuk kalau diambil, tempatnya jauh dan lain sebagainya, sehingga tidak make sense secara ekonomis, itu bisa kita bantu logistik cost-nya, kemudian dia akan bisa diambil, sehingga nantinya bisa masuk di collect dan di recycle.
Saat ini pelaku usaha termasuk Coca-Cola Indonesia telah berinisiatif untuk menjalankan ekonomi sirkuler dalam pengelolaan sampah kemasan. Namun, para pelaku usaha tidak bisa berjalan sendiri. Kesadaran dari tiap individu pun dibutuhkan untuk mendukung pengelolaan sampah kemasan. Mari kita mulai dari memilah sampah kita sendiri untuk dapat membantu berjalannya ekonomi sirkuler di Indonesia. Tapi ternyata sampah itu juga bisa menjadi sesuatu kalau kitanya kreatif. Saya akan ngobrol-ngobrol dengan startup yang mulainya itu justru dari sampah, tapi akhirnya mereka bisa membawa dampak bagi masyarakat.